Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bagaimana kabarnya semua sahabat, para kiai, para guru, juga para pendukung channel Kapia TV. Alhamdulillah, dengan kebaikan dari semuanya, doa-doa dari semuanya, dan juga motivasi dari semuanya, alhamdulillah Kapia TV sudah sampai 4.000 jam lah. Alhamdulillah, tanpa dorongan dari semuanya tidak akan sampai. Saya Al-Fakir, semoga kebaikan sahabat-sahabatku dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda kebaikan. Semoga pijitan-pijitan jempol untuk mensubscribe dan menyukai, juga menonton, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Saya sangat terbuka untuk sahabat-sahabatku, untuk para masyayikh, guru-guruku, saudara-saudaraku, untuk mengkoreksi, juga memberikan memberikan jalan untuk saya untuk lebih baik, untuk lebih waspada dalam berkata, untuk lebih hati-hati dalam berbicara. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mengampuni segala kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Mudah-mudahan channel Kapia TV ini menjadi channel Kapia yang bermanfaat, channel YouTube yang berguna dan bermanfaat untuk masyarakat, untuk bangsa, juga untuk negara. Insya Allah dengan saling mendoakan, kita semua akan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mungkin ini sambil menunggu cuaca berhenti hujan. Ini hujan terus di Kapia, Dukuh, Cibatu, Desa Cibatu, Kecamatan Karanggal. Hujannya semakin besar, hujannya semakin deras. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, saya mungkin ini akan menjawab ada celetehan-celetehan gitu, cemelan-cemelan dari orang, mungkin orang pintar lah. Makanya saya juga tidak akan membahas di luar, mungkin di YouTube saja, mungkin di YouTube, di Facebook wajar. Kenapa sebabnya? Karena dia juga berbicara di media di Facebook, tapi gak apa-apalah, itu hal wajar. Dalam beramal, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang dinamakan ibadah mahdoh, ada yang dinamakan ibadah guer mahdoh. Yang saya harapkan itu, saya harapkan dari tausiah yang dilaksanakan secara langsung atau secara di YouTube atau di Facebook. Dengan cara seperti itu, insya Allah, kalau dibilang itu mah cenderia atau dibilang itu mah yang kapuji, nggak apa-apalah. Karena kalau tidak dipuji, mungkin tidak ada yang menonton. Kalau tidak mengharapkan disukai orang, mungkin tidak ada yang menonton. Saya tidak akan nembus ke 4.000
ke 4.000 subscribe dan tidak menembus ke 4.000 jam tayang kalau tidak disukai. Insya Allah urusan ikhlas, urusan lillahi ta'ala itu udah ada di dalam hati saya, tidak harus diungkapkan dengan kata-kata. Tapi mudah-mudahan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mudah-mudahan niat saya dari awal channel Kapia TV adalah channel untuk memberikan sebuah motivasi, untuk memberikan sebuah pencerahan khususnya bagi saya, bagi keluarga, bagi anak-anak saya, bagi anak-anak santri, juga bagi para alumni dua pesantren, khususnya dari pesantren Bustanul Ulum Dakwah dan pesantren Miftahul Ulum yang ada di Cimentang. Mudah-mudahan siapapun yang menonton, insya Allah semoga Allah memberikan kemanfaatan. Kalau seandainya kita semua mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang kita laksanakan, insya Allah semuanya akan menjadi amal ibadah. Karena dalam satu kitab ya, kam min amali dunya yutasawwaru amalu bi amal akhir wa yazidu amalu bi amal akhir. Jadi dilihatnya itu seperti pekerjaan dunia, dilihatnya itu seperti amal dunia. Tetapi bisa juga itu amal dunia bisa menjadi amal akhirat. Dengan apa? Bihusni niyati, dengan kebaikan niatnya. Dan insya Allah dengan melaksanakan tausiah, dengan melaksanakan menyampaikan hukum agama dalam media sosial, bukan berarti menghalangi orang untuk berkaya yang lain. Silakan, itu haknya masing-masing. Tetapi alangkah baiknya kita semua sebagai umat muslim menjaga mata kita dari hal yang kurang baik, menjaga pendengaran kita dari pendengaran yang kurang baik, menjaga mulut kita dari ucapan yang kurang baik. Kalau seandainya kita mengeluarkan perkataan yang kurang baik seperti mencaci, memaki, mengadu dombakan, maka sang pendengar itu sama akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyukainya, perilaku atau ucapan-ucapan yang diucapkan dalam sebuah YouTube dari YouTuber. Kalau membenci orang lain, mencaci maki, mengadu domba, terus kita sukai, maka itu sama juga kita mendorong, memberikan pertolongan kepada kemaksiatan. Sesungguhnya memberikan pertolongan, memajukan hal yang akibatnya akan tiba di yang namanya maksiat, maka a'an alal maksiat, memberikan pertolongan kepada maksiat itu juga sama seperti orang yang melakukan maksiat. Makanya saya mengajak kepada semuanya, kalau melihat di YouTube ada hal yang kurang baik, mohon, kalau kita punya iman dan kita punya akal yang sehat, mohon jangan ditonton, mohon jangan didengar. Karena yang menonton hal yang jelek, yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah, kalau kita menonton itu sama kita juga diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus bisa memfilter, nyaring atau sing bisa nyaring naon anu kudu ditingali, naon kudu jauhan ku urang. Ulah sampai ka hal anu kurang baik ku urang ditingali, kau nyebutkeun dosa tapi ditingali. Nah gitu. Kau nyebutkeun dosa tapi didengekeun. Padahal dosa eta. Jadi orang yang mendengar, yang melihat, yang senaja mendengarkan dan senaja melihat kejelekan itu, maka sama itu dosanya. Makanya kita harus waspada. Maka dari hal itu saya insya Allah dan para mubalik, para kiai, guru-guru kita semua yang ada di YouTube, yang ada di medsos yang lain, insya Allah itu untuk menjaga anak-anak kita, untuk menjaga generasi-generasi kita, ya, haruslah kudu
urang ngajaga anak-anak urang tina hal anu kurang alus, kudu ngajaga hal anak-anak urang tina perkara anu matak ngajerumuskeun jeung matak nyelakakeun. Bahaya ka ituna. Cilaka ka dituna. Nah, karena di channel Kapia TV saya sengaja untuk mengganti cara, mengganti langkah dari kampung Kapia, dari Pondok Pesantren Bustanul Ulum Dakwah, ingin ingin menjadi sebuah pewarna di media sosial, seperti halnya para kiai yang lain, halnya seperti guru-guru saya, seperti guru-guru kita semua. Jadi menyebarkan kebaikan adalah hal yang wajib. Untuk siapa? Untuk semuanya. Untuk semuanya. Kalau seandainya kita bisa bertausiah, kita punya ilmu walaupun sedikit, yuk kita sampaikan. Kulil amro walau kana murad. Sampaikan perintah Allah walaupun itu seperti pahit, sepertinya itu peuheur, itu teh mun didengekeun teh matak peureus kana ceuli, lamun eta teh matak nyeri kana hate, tapi hukum Allah itu kudu disampaikan walaupun rek kumaha rek ditanggapina jeung henteu terserah lah. Itu hal anu henteu naon, nu lain urusan urang gitu. Kapia TV ini insyaallah dan semoga menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya dari ayat Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Maidah, kalau tidak salah surat Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu adalah imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Lakukan apa yang diperintah oleh Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan carilah penyambung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya punya santri, walaupun ya untuk saling mengingatkan, untuk saling belajar, bukan menggurui, bukan. Biasa lamun cek urang Sunda mah batur ngapalkeun, cek urang Sunda mah batur diajar, dipercanten ku Allah. Walaupun mudah-mudahan ini bukan sebuah ujian yang berat, tapi mudah-mudahan ini adalah sebuah jalan untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya melaksanakan setiap hari mendidik santri walaupun dengan ilmu yang sedikit, tidak banyak pengetahuan, cuma ilmu yang sedikit. Hanya ini ada kepercayaan dari para masyarakat yang ada di beberapa daerah, di beberapa kabupaten, yang mungkin ini ada dari Banten, ada yang dari Bandung, dari Cianjur, juga ada yang di wilayah Karangnunggal. Alhamdulillah, ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terus saya melaksanakan lagi cara-cara yang lain dengan tujuan, insya Allah tujuan saya itu untuk menjadi penyambung diri, penyambung hati, untuk tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di YouTube Kapia TV ini saya laksanakan, dan saya punya tujuan. Tujuan yang pertama adalah YouTube itu kita gunakan dan kita manfaatkan untuk menyebarkan kebaikan, untuk memberi penenang, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Karena yang membaca dan mendengar itu al-qari wal mustami sawaun ajru. Yang membaca dan mendengar sama dalam pahalanya, insya Allah, mudah-mudahan. Terus saya menebarkan kebaikan. Insya Allah ini adalah kebaikan dari ayat Allah, dari hadis Rasulullah. Tidak ada hal yang jelek. Itu adalah hal kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, untuk selalu membaca ayat Allah,
selalu mentaati ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampaikan dengan kemampuan yang sedikit, dengan pengetahuan yang sedikit. Kalau seandainya ada manfaatnya, dengarkan. Kalau ada kesalahan, maafkan dan mohon dikoreksi. Tujuan saya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyampaikan ayat-ayat Allah untuk apa? Untuk memotivasi, untuk mengkoreksi diri. Kalau seandainya ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi murid-murid, bagi sahabat-sahabat yang sudah lupa atau saudara-saudara yang belum tahu. Mudah-mudahan menjadi sebuah jalan untuk kemanfaatan kita dalam kehidupan ini. Jadi silakan saja melakukan kebaikan, silakan saja memberikan motivasi walaupun di media sosial. Mudah-mudahan dengan saling memotivasi, saling mengingatkan, kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wabtagu ilahi wasilah, carilah pelantaraan untuk kita semua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di YouTube, di media-media yang lain dipergunakan untuk kebaikan, tidak apa-apa. Jadi menebarkan kebaikan itu ada hal yang wajib, adalah hal yang wajib. Jadi makanya ada di tempat kuliahan itu kan adanya KPI, ya. Jadi komunikasi penyiaran Islam. Jadi siarkanlah, sebarkanlah agama itu supaya diketahui. Kita beda, kalau zaman Rasul itu menyebarkan dengan hati, dengan doa, dengan cara-cara membahasa ayeuna nama tiimah kaimah gitu. Kan ayeuna mah geus tinggal ngagunakeun naon anu aya dina kamampuhan barudak kiwari nyarieun TV, nyarieun media, nyarieun naon HP teu nya nang barudak sok manfaatkeun. Kanggo naon tah? Kanggo mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilahnya yang penting kita semua niatnya baik, tujuannya baik, walaupun itu gambaran seperti gambaran dunia, tapi insya Allah dengan niat yang baik itu, insya Allah kita semua akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Berjihadlah di jalan Allah. Kalau zaman Rasulullah SAW, jihad itu mungkin saja kita semua mendengar dari beberapa kiai, beberapa mubalik dengan mengangkat pedang, berperang saling bunuh, membunuh orang-orang musyrikin yang akan menghancurkan agama. Tapi saat ini jihad fisabilillah itu dengan memuliakan agama Allah, li'ala'i kalimatillah, dengan cara menyebarkan agama Allah, dengan cara menjaga akidah-akidah yang ada di hati-hati orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Jadi jihad fisabilillah saat ini adalah menjaga agama, menjaga ketauhidan, menjaga akidah, juga berjihad fisabilillah dengan menebarkan kebaikan kepada orang-orang lain. Jadi jihad fisabilillah itu bukan hanya dengan cara mengangkat pedang, tapi jihad fisabilillah saat ini dengan cara menebarkan kebaikan. Semoga dengan Kapia TV ini menjadi jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sebuah jalan untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga ada manfaatnya. Semoga kita semua saling mendorong, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.